Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Satya Elisa. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan penjelasan mengenai etika Islam, pengertian etika Islam, sumber-sumber etika Islam, tujuan etika Islam, serta ruang lingkup etika Islam. So, stay tuned in this video. Nah, apa itu etika? Tentu saja kita sudah tidak asing dengan kata etika. Tapi apakah teman-teman tahu bahwa etika merupakan salah satu komponen dalam filsafat? Dalam filsafat kita mempelajari 3 hal. Yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, dan yang ketiga, aksiologi. Dalam aksiologi kita mempelajari 2 aspek. Yang pertama, etika, dan yang kedua estetika. Nah, dalam filsafat, etika merupakan pembahasan mengenai tingkah laku manusia. Dengan demikian, jelaslah sudah bahwa etika merupakan salah satu komponen dalam filsafat. Banyak ilmu-ilmu yang tadinya merupakan bagian dari filsafat, namun dengan kian meluas dan perkembangan ilmu tersebut sehingga membentuk rumah tangganya sendiri dan terlepas dari filsafat. Demikian pula dengan etika. Dalam proses perkembangannya, meskipun masih diakui merupakan bagian bahasan dari filsafat, namun etika kini sudah memiliki identitas sendiri. Etika sendiri merupakan berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya adat kebiasaan. Aristoteles mendefinisikan etika sebagai suatu kumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh manusia. Ada juga nih dari Encyclopedia Britannica. Ethic is the systematic study of the nature of value concept, good, bad, ought, right, wrong, etc. And of the general principle which justify in applying them to anything. Etika adalah studi yang sistematis, yang tabiat dari pengertian-pengertian nilai, baik, buruk, seharusnya, benar, salah, dan sebagainya, dan tentang prinsip-prinsip yang umum yang membenarkan kita dalam mempergunakannya terhadap sesuatu. Nah, setelah tahu apa itu etika, sekarang kita lanjut ke etika Islam. Apa itu etika Islam? Etika Islam merupakan tata cara berperilaku dan berhubungan yang baik sesuai dengan ajaran Islam serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Etika Islam berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab akhlak. Kata mufradnya adalah khulqun yang berarti sajiah atau perangai, mur'iyah atau budi, tab'in atau tabiat, dan adab yaitu adab atau kesopanan. Secara istilah atau terminologi, beberapa ahli mendefinisikan etika Islam. Yang pertama ada Ahmad Amin, seorang sejarawan, cendekiawan, budayawan Mesir yang juga merupakan salah satu guru besar yang memperkenalkan bahasa Arab di Mesir. Beliau mendefinisikan etika Islam sebagai suatu ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang harusnya dilakukan oleh manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatannya. Yang kedua ada Syekh Utsaimin, seorang ulama era kontemporer yang ahli di bidang sains fikih. Beliau mengatakan
bahwa etika Islam adalah perangai dan tabiat, yang keduanya adalah gambaran batin manusia, karena manusia memiliki dua gambaran, yakni gambaran lahiriah dan batiniah, yang dari keduanya lahir akhlak terpuji dan tercela. Islam sangat menganjurkan kepada manusia untuk menjunjung etika sebagai fitrah yang akan menghadirkan kedamaian, kejujuran, serta keadilan. Dalam Islam, etika memiliki karakter yang khusus. Islam bukanlah agama tahayul yang mengajarkan penganutnya untuk mengisolasi diri dari masyarakat umum. Islam juga bukanlah agama yang mengatur masalah ritual saja. Namun Islam mengajarkan penganutnya untuk beretika secara Islami, yang mana telah diajarkan oleh agamanya sendiri, sehingga nilai-nilai etika ditegakkan untuk mengaturnya. Ajaran etika dalam Islam menyangkut seluruh sisi kehidupan manusia, yaitu beretika dengan Tuhan, beretika dengan manusia, beretika dengan lingkungan, dengan hewan, dan lain sebagainya. Kedudukan etika Islam dalam kehidupan manusia menempati tempat paling baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Apabila etika seseorang itu baik, maka ia akan sejahtera lahir dan batinnya. Namun, jika etikanya buruk, maka buruklah lahir dan batinnya. Apabila Aristoteles mengatakan bahwa etika merupakan kumpulan peraturan, maka etika Islam bisa dikatakan sebagai kumpulan peraturan yang harus dipatuhi yang ada di Islam. Nah, sekarang kita masuk ke sumber-sumber etika Islam. Sumber etika Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai sumber etika Islam, Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan bagaimana cara berbuat baik. Kedua sumber etika Islam ini berfungsi sebagai pedoman umat untuk mengetahui bagaimana cara-cara berbuat baik sesuai dengan apa yang telah disampaikan atau dicontohkan langsung dari Rasulullah melalui tingkah laku beliau yang mengacu langsung dari Al-Quran. Itulah yang menjadi landasan dan sumber dari ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola hidup dan menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Al-Quran juga berfungsi sebagai pembenar dan penguji kitab-kitab suci agama yang lain, dan juga memuat konsep-konsep dan prinsip-prinsip etik yang bertujuan untuk menghasilkan sikap-sikap yang benar bagi tindakan manusia, baik dalam tindakan politik, tindakan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Hadis Rasulullah SAW merupakan pedoman kedua setelah Al-Quran yang meliputi perkataan dan tingkah laku beliau. Hadis juga dipandang sebagai lampiran penjelasan dari Al-Quran, terutama dalam masalah yang tersurat pokok-pokoknya saja. Jadi, telah jelas bahwa Al-Quran dan As-Sunnah Rasul adalah pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap muslim. Maka teranglah keduanya merupakan sumber etika Islam. Dasar etika Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, salah satunya terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang yang banyak mengingat Allah. Terdapat juga dalam hadis riwayat Tirmizi, Bismillahirrahmanirrahim, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqun. Artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lalu apa sih tujuan etika Islam itu? Tujuan etika Islam yang pertama, mengarahkan manusia pada kebaikan. Yang kedua, menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan didasarkan kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadi pembeda antara yang baik dan yang buruk.
Dan yang keempat, membantu dalam membuat suatu hal sesuai dengan aturan. Pembahasan terakhir mengenai ruang lingkup etika Islam. Ruang lingkup etika Islam yang pertama, etika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan wujud kepribadian diri kita sebagai umat Muslim dalam bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertakwa, melakukan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Etika yang harus dipertahankan itu bukan hanya sekedar untuk diperlihatkan kepada orang lain, tetapi etika yang sangat dibutuhkan adalah etika kita kepada Allah, di mana kita sendiri tanpa adanya orang lain, tapi hanya kita berdua dengan Allah. Etika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berlangsung dengan 3 hal. Yang pertama, menjaga pikiran kita. Yang kedua, menjaga hati kita. Dan yang ketiga, menjaga tingkah laku kita. Para ulama mengatakan seseorang yang memiliki etika 3 hal ini, pikirannya selalu digunakan untuk mensucikan Allah dan seluruh tingkah lakunya diridhoi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, etika kepada manusia. Sejatinya kehidupan adalah saling memiliki ketergantungan antara sesama manusia. Dalam kehidupan, manusia tidak bisa lepas dari aturan-aturan, baik yang bersumber dari kesepakatan bersama ataupun norma-norma agama. Etika memiliki peranan penting dalam menentukan bagaimana cara kita berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama manusia. Contoh-contoh etika dalam sesama manusia yang pertama adalah menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, baik dalam pembawaan diri, berbicara, dan bersikap. Lalu senantiasa menjaga kerukunan antar sesama manusia, menunjukkan sikap kemurahan hati terhadap siapa saja, senantiasa berperilaku yang baik, dan selalu menciptakan kebaikan di tengah lingkungan masyarakat, tidak melanggar janji yang telah diucapkan kepada orang lain, tidak meremehkan dan menghina orang lain, menggunakan ilmu dan keahlian yang dimiliki untuk hal yang bermanfaat bagi orang banyak, lalu menghargai pendapat orang lain dan memberikan kritik yang membangun, lalu berani mengakui kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf kepada orang lain, serta menghormati hak yang dimiliki orang lain dan melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia. Dan yang ketiga adalah etika kepada alam ataupun lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi serta isinya, dan kita sebagai makhluk Allah yang diberikan kelebihan berpikir sudah seharusnya bisa menjaga kelestarian alam ini agar alam ini tidak rusak baik ekosistem maupun habitatnya. Maka kita harus menjaga lingkungan ini dengan baik dengan norma-norma etika lingkungan yang ada. Sekian penjelasan etika Islam dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.